Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Antonia Garkabaya dengan NIM 22021002. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Lontarote, program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen strategi dan bagaimana menggunakan analisis SWOT dalam usaha. Di sini saya masuk untuk menjelaskan pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya dan jangka pendeknya suatu organisasi. Manajemen strategi bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tetap kompetitif dalam jangka panjang. Alasan kenapa saya memilih usaha bakso yaitu ada dua alasan. Yang pertama, usaha bakso dapat memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Yang kedua, bahan baku untuk bakso dapat terjangkau dan mudah didapatkan. Yang berikut, menggunakan analisis SWOT dalam sebuah usaha. Yang pertama, kita perlu ketahui apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi bisnis tersebut. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membantu pemilik usaha atau manajemen untuk memahami kondisi eksternal dan internal yang berpengaruhi usaha mereka, serta untuk merumuskan strategis yang lebih efektif. Yang berikut, komponen analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Aspek positif dari usaha yang memberi keunggulan kompetitif seperti kualitas produk yang unggul, brand pasar yang kuat, atau tim manajemen yang berpengalaman. Contohnya, lokasi usaha yang strategis, teknologi canggih, atau loyalitas pelanggan yang tinggi. Yang kedua, weaknesses atau kelemahan. Keterbatasan atau faktor internal yang menghambat kemampuan usaha untuk bersaing atau berkembang seperti kurangnya modal, keterampilan karyawan yang kurang, atau distribusi yang lemah. Contohnya, ketergantungan pada satu pemasok, margin keuntungan yang rendah atau rendahnya kesadaran mereka. Yang berikut, opportunity atau peluang. Faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja usaha seperti tren pasar yang menguntungkan, kebijakan pemerintah yang mendukung, atau perubahan teknologi. Contohnya, meningkatkan permintaan untuk produk ramah lingkungan, ekspansi pasar baru, atau kemitraan strategis yang potensial. Yang keempat, strike atau ancaman. Faktor eksternal yang dapat mengancam keberhasilan usaha seperti persaingan yang meningkat, perubahan regulasi yang merugikan, atau kondisi ekonomi yang buruk. Contohnya, munculnya pesaing baru, inflasi, atau perubahan preferensi konsumen yang merugikan. Yang berikut tujuan dari analisis SWOT. Yang pertama, mengidentifikasi kekuatan. Memahami aspek positif atau keunggulan yang dimiliki oleh organisasi atau bisnis, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan bersaing di pasar. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan. Mengenali keterbatasan atau masalah internal yang dapat menghambat kinerja, sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Yang ketiga, mengenali peluang. Menemukan peluang eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan atau peningkatan kinerja, seperti perubahan pasar, teknologi baru, atau tren yang menguntungkan. Yang keempat, menghadapi ancaman. Mengidentifikasi risiko atau tantangan internal yang dapat mengancam keberhasilan organisasi, sehingga bisa dirancang strategi untuk mengurangi atau mengatasi ancaman tersebut. Visi, misi, tujuan dari usaha bakso. Yang pertama, visi yaitu untuk menciptakan bakso lezat dan berkualitas. Yang kedua, misi yaitu untuk menyajikan bakso lezat dan berkualitas terbaik melalui bahan-bahan segar dan higienis. Yang ketiga, tujuan yaitu yang pertama, menghasilkan laba yang cukup untuk berkelanjutan usaha. Yang kedua, menyediakan bakso yang lezat dan higienis untuk memenuhi ekspektasi konsumen. Yang ketiga, untuk meningkatkan omset penjualan dengan kondisi persaingan yang semakin ketat karena banyaknya pedagang. Yang berikut, analisis SWOT dalam usaha bakso. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, harga terjangkau. Yang kedua, lokasi yang strategis hingga mudah diakses. Yang ketiga, memiliki varian rasa dan jenis bakso yang beragam yang dapat dikembangkan. Yang kedua, weaknesses atau kelemahan. Yang pertama, usaha masih baru, banyaknya penjualan bakso pasaran,
menciptakan persaingan yang semakin ketat sehingga sulit untuk menonjol. Yang ketiga, kurangnya modal untuk ekspansi atau inovasi. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Mengembangkan produk yang sehat atau ramah lingkungan sesuai dengan tren pasar. Yang kedua, menawarkan bakso dengan isian atau cita rasa di unit untuk menarik minat konsumen. Yang keempat, threat atau ancaman. Harga bahan baku terus meningkat, adanya persaingan yang sama dalam berbisnis. Strategi dan program kerja perusahaan usaha bakso. Strategi yang pertama, harus meningkatkan jumlah bahan baku dengan varian bakso yang berbeda dengan cara penyajian serta tempat makan yang bersih dan nyaman. Yang kedua, meningkatkan atau mengevaluasi konsep yang inovatif dan harga yang terjangkau. Yang ketiga, harus minimaliskan biaya atau modal, mencoba berinovasi dengan beragam varian bakso dan cara penyajian. Yang keempat, berusaha tetap mempertahankan harga, terus memunculkan inovasi agar berbeda dengan para pesaing. Yang program kerja yang pertama, memproduksi bakso dengan memilih bahan baku dan alat bantu yang berkualitas dan bermutu seperti daging sapi, tepung tapioka, mesin pencetakan bakso. Yang kedua, membangun komunikasi pemasaran yang efektif dan memahami tipe-tipe pelanggan seperti pelanggan potensial dan pelanggan loyal atau setia. Yang ketiga, menentukan lokasi strategis seperti di pinggir jalan dengan tujuan agar mudah ditemukan oleh konsumen. Yang keempat, meningkatkan kualitas usaha bakso. Target atau sasaran yaitu masyarakat. Yang berikut, pengertian matriks SWOT. Matriks SWOT adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk menyusun strategi berdasarkan analisis SWOT. Matriks ini membantu untuk mengidentifikasi tindakan strategis yang bisa diambil dengan memadukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang telah diidentifikasikan. Matriks SWOT ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, strength, harga terjangkau, lokasi yang strategis sehingga mudah ditemukan oleh pelanggan atau konsumen. Yang kedua, weaknesses, masih kekurangan modal untuk mengembangkan usaha bakso. Yang ketiga, opportunity, mengembangkan produk yang sehat atau ramah lingkungan sesuai dengan tren pasar, menawarkan bakso dengan isian atau cita rasa unik untuk menarik minat konsumen. Yang keempat, threat, banyak persaingan yang menurut konsep yang telah diterapkan. S terhadap O, harus meningkatkan jumlah bahan baku dengan varian bakso yang berbeda dengan cara penyajian serta tempat makan yang bersih dan nyaman. W terhadap O, harus minimaliskan biaya atau modal, mencoba berinovasi dengan beragam varian bakso dan cara penyajian. S terhadap T, meningkatkan atau mengevaluasi konsep yang inovatif dan harga yang terjangkau. W terhadap T, berusaha tetap mempertahankan harga, terus memunculkan inovasi agar berbeda dengan para pesaing.